Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman seperjuangan Latsar, selamat datang di podcast kelompok kita. Saya Riza yang hari ini akan menemani obrolan santai tapi berisi tentang rumah besar kita, Indonesia. Di sini saya tentunya nggak sendirian ya. Sudah ada Srikandi-Srikandi hebat di sini. Ada Kak Mutia, Halo, ada Vienna, halo, ada Octavia, halo, dan ada Kak Nurjana. halo. Apa kabar nih kalian semua? Halo Riza, sehat dan semangat. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mengadakan podcast dengan tema visualisasi bangsa. Kita tahu ya, Indonesia itu kan luas dan juga beragam. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh nih, aku mau kenalin diri dulu. Aku Riza sebagai administrator kesehatan. Pekerjaan aku itu seperti mesin di balik layar yang memastikan sistem kesehatan itu tetap berjalan dengan lancar, mulai dari pengolahan data, akreditasi, hingga kebijakan suatu program. Tapi Indonesia itu kan luas banget ya. Kalau kalian memejamkan mata, visual apa sih yang muncul di kepala kalian saat mendengar kalimat bangga berbangsa dan bernegara? Kalau buat aku ya, visualnya itu ketulusan. Sebagai perawat, aku sering lihat bagaimana wajah-wajah lelah pasien langsung cerah saat kita layani dengan senyuman. Kebanggaan aku muncul saat sadar kalau kita, lewat profesi ini, adalah perpanjangan tangan negara untuk hadir di saat rakyat membutuhkan. Luar biasa banget ya kalau perawat. Nah, coba kalau Vienna, kamu kan penata kelola layanan kesehatan ya. Gimana kamu melihat wajah bangsa itu dari tumpukan berkas dan sistem yang kamu urus itu? Kalau aku sih dari ngelihat bangga berbangsa dan bernegara itu visualnya itu ada satu dari kesehatan masyarakat. Satu kata itu sadar. Sadar di mana dari sisi masyarakat dan sadar dari sisi pemerintah. Kalau dari masyarakat itu harus sadar akan pentingnya kesehatan. Di mana kesehatan inilah sumber produktif untuk bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat. Kalau untuk pemerintah itu sadar sebagai pemangku kebijakan, di mana mereka itu harus tepat dalam pengambilan kebijakan, sehingga menciptakan kebijakan baik yang berefek pada jangka panjang yang berdampak positif dan juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, disinilah harus ada harmonisasi antara kesadaran antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mendorong menciptanya manusia-manusia yang cerdas, produktif, dan sehat, sehingga dapat memperkuat negeri yang kita cintai ini. Begitu, Riza. Betul banget, Vienna. Kalau di protokol, visualisasi bangsa itu adalah harga diri. Ada tanggung jawab besar saat menyusun tata upacara atau penyambutan tamu penting. Satu kesalahan kecil, misalnya posisi bendera yang sedikit miring, itu menyangkut wibawa negara. Cinta tanah air buat aku adalah disiplin dan detail. Kita ingin dunia tahu kalau Indonesia itu bangsa yang besar, tertata, dan sangat menghormati nilai-nilai kesopanan. Jadi, tiap kali aku berdiri tegak di acara resmi, aku ngerasa lagi memikul ekspektasi jutaan rakyat Indonesia agar kita tetap terhormat di mata dunia. Nah, wibawa dan juga harga diri ya, itu beneran aku setuju banget. Sekarang kita coba pindah ke Kak Nurjanah ya, sebagai analis kebijakan di bagian promosi hasil perkebunan. Gimana sih Kak, kamu melihat potensi dari bangsa kita? Wah, kalau bicara soal perkebunan, visualisasi bangsa kita itu kelimpahan. Indonesia itu zamrudnya Katulistiwa. Pernah dengar nggak, Za? Pernah dong. Tapi sedih nggak sih kalau kita punya kopi terbaik dunia, tapi anak mudanya lebih bangga merek luar? Tantangan aku adalah gimana kebijakan kita bisa bikin produk lokal jadi tuan rumah negeri sendiri. Bangga berbangsa itu bukan cuma teriak saya Indonesia, tapi pakai sepatu lokal, minum kopi petani lokal, dan bangga pamerin itu ke luar negeri.
Aku pengen visualisasi Indonesia itu adalah bangsa yang mandiri secara ekonomi, yang nggak cuma ekspor bahan mentah, tapi ekspor karya dan nilai tambah. Wah, kena banget nih Kak. Aku jadi mikir nih, kan aku sebagai administrator kesehatan ya, kadang ngerasa kalau cuma nginput data, kerjanya kan cuma di belakang komputer. Tapi dengar cerita dari kalian-kalian, aku sadar data yang aku olah itu yang dipakai Vienna buat bikin sistem, yang dipakai Kak Mutia buat minta stok obat atau melayani pasien, bahkan mungkin jadi data pendukung buat Okta dan buat Kak Nurjana. Kita ini ternyata beneran satu rantai ya. Bener banget, Zah. Kita ini satu tubuh. Kalau satu bagian nggak berfungsi, yang lain juga kerasa. Iya, benar sekali Riza Mutia. Itulah gunanya adanya Lansar ini. Biar kita itu satu frekuensi, satu pemikiran, satu pandangan, dan satu kolaborasi bersama. Wah, jadi masing-masing itu beneran punya warna tersendiri ya. Tapi jujur deh, teman-teman, kita kan lagi latsar nih. Sering dengar nggak sih soal bela negara? Kadang tuh ya, ada yang pikir itu tuh berat banget. Padahal lewat profesi kita yang beda-beda ini, kita sebenarnya lagi melukis visual Indonesia yang baru kan ya. Betul, Zah. Bela negara buat aku yang nggak membeda-bedakan pasien. Itu cara aku menjaga persatuan. Iya, benar banget. Kalau dari aku sendiri, bela negara di kesehatan masyarakat itu tidak sebatas hanya mengedukasi masyarakat, tapi dari kita sendiri dan profesi-profesi lainnya untuk meningkatkan kompeten diri dan integritas diri, supaya kita itu bisa mewujudkan nyata bela negara yang sesungguhnya. Setuju banget nih, termasuk kita sebagai ASN baru, jangan sampai tergoda hal-hal yang merusak integritas. Itu sih bela negara paling mendasar buat aku. Jadi intinya, visualisasi bangsa yang kuat itu lahir dari profesionalisme kita masing-masing. Kita nggak perlu jadi orang lain, cukup jadi ASN yang berakhlak di posisi kita sekarang. Luar biasa banget. Jadi, meski kita itu punya latar belakang yang berbeda, ada yang di klinis, ada yang di kebijakan, ada juga yang di administrasi maupun ekonomi, kita ini sedang menenun satu kain yang sama, yaitu Indonesia Maju. Ya, oke ya. Sebelum kita tutup podcast ini, satu kata nih atau kalimat visualisasi komitmen dari kalian. Kalau buat aku, melayani dengan hati. Kalau buat aku, sehatkan masyarakat, kuatkan bangsa. Kalau dari aku, birokrasi bersih, rakyat percaya. Kalau dari aku, bangga produk sendiri, kuatkan ekonomi negeri. Kalau dari aku, satu data, sejuta makna. Teman-teman, jangan pernah lelah ya untuk mencintai bangsa ini lewat profesi kita. Saya dan seluruh rekan-rekan CPNS ini pamit undur diri. Bangga berbangsa, bangga melayani bangsa. Indonesia Indonesia merdeka. merdeka. Merdeka, yeay. Dah.